Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhibakum rijsa ahlal baiti wa yudhhirukum tathira ala ayat sadaqallahu azim. Apa kabarnya pemirsa sekalian? Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudariku setanah air, kemanapun jangkauan saluran ini bisa diterima, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan panjenengan semua khususnya diberi keberkahan, diberi kemudahan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya ketika kita mempertahankan, perjuangkan limpahan amanah yang kita terima dari para ulama dan para muassis dari bangsa Indonesia ini. Kita masih kembali membahas tentang nisan yang berada di kawasan pemakaman Sunan Bonang. Pemirsa sekalian, Kanjeng Sunan Bonang atau Simbah Maulana Mahathum Ibrahim ini diperkirakan lahir pada tahun 1465 Masehi dan meninggal pada tahun 1525 Masehi. Beliau adalah salah satu dari sekian wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan wafat dalam usia sekitar 60 tahunan. Beberapa kejadian ketika dari laporan para peziarah yang sudah berdatangan pasca Covid khususnya yang belum lama terjadi di bilangan tahun 2020, 21, 22 dan seterusnya sampai kemudian dinyatakan selesai. Sepulangnya ke seluruh penjuru tanah air, para kiai di kampung-kampung menerima gelenikan. Gelenikan itu rasan-rasan sampai kemudian ditumpahkan ke dunia maya tentang kondisi keadaan pemakaman di Bonang dan bahkan di beberapa pemakaman wali songo lainnya. Nanti kita bahas di lain season, di mana terjadi dugaan pemalsuan yang ada di kawasan cagar sejarah ini dan cagar budaya ini, khususnya di daerah kawasan Bonang, yang kemudian menuju kepada kalangan Mbak Alawi sebagai pelakunya, mengingat yang ditanam di situ muncul fenomena pertumbuhannya nisan-nisan dengan nama kalangan Ba'alawi atau yang selama ini mengenal sebagai habaib, yang mengklaim sebagai keturunan cucu Nabi, yang kemudian dibantah secara ilmiah dan secara genealogis oleh para ulama akhir-akhir ini. Ini bukannya sederhana masalah Sunan Bonang. Beliau merupakan tokoh sentral di kalangan wali songo pada zamannya dan memiliki jasa yang sangat luar biasa bagi umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di tanah Jawa. Artinya Sunan Bonang bukan hanya sebagai seorang tokoh spiritual, tokoh sentral budaya, tetapi beliau juga merupakan salah satu dari martabat bangsa Jawa khususnya. Kemudian karena perkembangan dan rasa-rasan ini merebak di dunia maya, terbukanya kedok Ba'alawi sebagai cucu palsu dari Rasulullah yang hingga hari ini meresahkan, baik dari ajaran, dari klaim, dari tindak tanduk dan sebagainya, sampai beberapa organisasinya pun itu meresahkan seperti Front Pembela Islam. Kelihatannya kegelisahan tersebut dijawab oleh salah satu aktor yang berkecimpung di pemakaman Bonang, yaitu Husein Ba'agil, yang kemudian dengan santainya dalam sebuah perjalanannya melakukan tantangan bagi siapapun yang bisa menunjukkan satu pemalsuan makam yang ada di kawasan Bonang di ring 1 dengan tantangan 1 miliar rupiah dan mobil yang dia kendarai, ya, kelihatannya Alphard. Sahabat sekalian, para pemirsa sekalian, tantangan ini kemudian bukan hanya ketika ia dalam perjalanan itu saja yang disampaikan secara santai begitu ya, tetapi kemudian juga ditindaklanjuti dengan Husein Ba'agil ini mendatangi pemakaman Bonang sembari mengulangi tantangannya, meminta seluruh masyarakat yang ada di Indonesia siapapun untuk menunjukkan di mana letak makam palsunya.
Alih-alih dia sedang melakukan pledoi atau pembelaan diri, justru dia secara terbuka kemudian mengaku sebagai pelaku penanaman atau penguburan beberapa bahkan sampai 90% makam yang ada di sana. Meskipun ini tidak masuk akal. Kenapa? Jika berdasarkan dari papan-papan nama yang ada di situ, papan-papan nama makam atau nisan yang baru di situ tertulis tahun-tahunnya sudah sangat lampau, yang jika benar meskipun materialnya baru tapi tahun yang ada di situ itu tertulis mungkin ketika itu dikuburkan kalau tertanggal itu Husein Baaqilis ini masih bayi gitu loh, masih kecil, mengingat dia kelahiran tahun 70 akhir mungkin atau 80 awal begitu. Jadi dia masih bayi, sementara dia mengaku sebagai pengubur 90% jasad yang ada di situ ketika Covid khususnya. Ini menjadi permasalahan baru, ya, menjadi permasalahan baru bahwa alih-alih dia melakukan pledoi, justru dia secara terbuka kemudian mengaku sebagai pelaku perusakan cagar sejarah di areal pemakaman Bonang. Nah, muncul kemudian beberapa permasalahan baru dari pengakuan ini. Pertama, jelas pembelaan diri dia, pledoi dia itu justru menjadi bukti terbuka bagi siapapun yang untuk menuntut dirinya. Dia bukan hanya bisa kehilangan 1 miliar dan mobil Alphard jika nanti kemudian benar-benar melanggar areal pemakaman sejarah itu, cagar sejarah itu, bisa diancam dengan kurungan 15 tahun penjara dan denda 5 miliar sampai malahan. Ini kan konyol sebetulnya dia itu, ya, tidak berpikir panjang. Tetapi ya apa boleh buat, itu memang sudah menjadi pernyataan Husein Baaqilis. Permasalahan bukan hanya seperti itu saja. Masyarakat juga bertanya, atas hak apa dia melakukan penguburan jasad Ba'alawi di areal pemakaman Bonang ketika Covid, ketika kita semua sedang ketakutan, dilakukan PPKM, pembatasan, lockdown sebagainya. Justru ada sementara pihak yang dengan leluasanya melakukan penguburan jasad-jasad yang ada di situ berdasarkan pengakuan dari Husein Baaqilis. Atas hak apa dia menguburkan jasad di cagar sejarah itu? Yang kedua, benarkah semua nisan Ba'alawi yang ada di areal pemakaman Ring 1 Bonang dan di kawasan itu benar ada jasadnya Ba'alawi? Tentu nanti ini bisa dilacak dari surat keterangan kematian dari masing-masing nama tersebut. Jika tidak, patut diduga apa yang dituduhkan masyarakat yang dirasan-rasankan tadi itu benar-benar terjadi. Itu makam palsu, begitu, tidak ada jasadnya karena tidak ada berita kematiannya, berita acara kematiannya. Kemudian yang menjadi pernyataan berikutnya, di mana nisan-nisan lama yang ada di situ, nisan-nisan Bonang yang ada di kawasan Bonang itu kemana? Dibuangkah, dilelangkah, disimpankah? Bukankah ini lantas berbahaya jika kemudian nisan-nisan ini kemudian nanti disebar di beberapa titik di seluruh Indonesia dengan klaim sebagai makam habaib, makam Ba'alawi, yang ketika dijadikan nisan di kawasan yang lain itu setelah dilakukan uji misalnya karbon atau isotop atau apapun lah, ternyata memang seusia dengan makam Bonang atau selisih beberapa tahun atau beberapa generasi di bawah, artinya tua. Kan bahaya. Ini bisa menjadi ranjau bagi anak cucu kita untuk melacakkan secara nisan benar kok tua gitu loh. Padahal itu buangan dalam tanda kutip atau ya limpahan dari cabutan nisan-nisan yang ada di kawasan Bonang. Ini jadi masalah terbaru dan ini harus dicari kemana nisan-nisan selama ini ada. Kalau dimusnahkan, ini lebih jahat lagi berarti. Kemudian pertanyaan-pertanyaan meresahkan di masyarakat kemudian, selain kemana kan nisan-nisan itu, bukankah itu rawan menjadi penyepuh makam di tempat-tempat lain yang bahkan bukan makam, yang bisa kemudian diklaim sebagai makamnya Ba'alawi? Bukannya tidak mungkin selama Covid lokasi itu oleh Husein Baaqilis bisa saja patut diduga itu dilelang. Loh, siapa sih yang tidak mau dimakamkan di area Ring 1 di Ring 1 Bonang? Atau sebetulnya nisan-nisan itu hanya sekedar sebagai panjer apa namanya ya, DP saja. DP itu sebagai pesen tempat. Sebenarnya nggak ada di situ, nggak ada jasad. Tapi bukannya tidak mungkin nanti bisa dilakukan lelang. Siapa yang mau dikuburkan di sana? Harga sekian.
Ya kan? Bukannya tidak mungkin, bukan suudzon, tapi ini semua skenario mungkin saja. Siapa yang tidak mau lokasi dimakamkan, Anda akan diziarah 24 jam. Pemakaman Bonang itu pemakaman yang paling ramai di antara Wali Songo yang ada. Belum lagi nanti masalah untuk pengelolaan itu ada kota amalnya, berapa pendapatannya. Nah, ini kan masalah gitu loh. Ini masalah, bisa jadi dilelang. Siapa yang nggak mau dimakamkan di kawasan Bonang? Eksklusif sekali gitu loh. Ditimbang nanti kemudian muncul permasalahan bahwa pemakaman Bonang, masyarakat setempat itu banyak yang masih menyangka itu sebagai TPU, tempat pemakaman umum. Padahal itu kawasan cagar sejarah. Loh, lantas bukankah itu hak masyarakat setempat untuk dimakamkan di situ? Benar. Tetapi karena sudah menjadi cagar sejarah, merusak, mengubah, itu menjadi melanggar hukum. Loh, lantas solusi gimana? Kota amalnya. Artinya yayasan di Bonang ini perlu diaudit. Hasil dari kota amal situ bukankah bisa untuk membuka lahan wakaf di kawasan Bonang, di sekitar desa situ untuk makam penduduk. Jadi nggak sembarangan bisa dimakam jika memang alasannya itu warga masyarakat sekitar membutuhkan lahan untuk memakamkan para almarhumah yang ada di situ, di kawasan situ. Artinya terbantahkan kalau misalnya dijadikan TPU. Ini sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Pasal 5 dan pasal 15. Situs atau kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan dapat ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ini dasar yang paling umum. Pasal 1 ayat 1, cagar budaya meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang harus dilindungi. Kriterianya, usianya harus di atas 50 tahun, memiliki nilai penting dan diakui oleh masyarakat. Ini untuk usia ketuaan. Kemudian selain Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, ada juga Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait penetapan dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, mengatur prosedur penetapan oleh tim ahli cagar budaya atau TACB, tim ahli cagar budaya, dan pengelolaannya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB. Kita turun lagi ke Bonang. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW 2012-2032 menetapkan kawasan makam Sunan Bonang. Nomor 9 peraturan menetapkan kawasan makam Sunan Bonang sebagai bagian dari kawasan lindung cagar budaya dan kawasan wisata religi. Kawasan makam Sunan Bonang, bukan makam Sunan Bonang, kawasannya. Kemudian penetapan oleh Bupati Tuban, keputusan Bupati nomor SK penetapan TACB Tuban. SK ini kemudian dikeluarkan setelah direkomendasi TACB berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Kemudian ini diintegrasikan ke dalam peraturan zonasi, menentukan ring perlindungan, ring 1 zona inti, ring 2 penyangga, ring 3 pengembangan wisata dan fasilitas. Hussein Baagil mengaku menguburkan 90% makam di situ di ring 1. Artinya dia sudah menabrak aturan di atas ini. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, Perda Kabupaten Tuban Nomor 9 tahun 2012, dan juga terkait dengan penetapan kawasan pemakaman Bonang. Dia sudah sudah terduga kuat begitu loh. Nah, sertifikat hak pakai status tanah Bonang ini seluas 4.377 meter persegi diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN dan diserahkan pada 27 Maret 2024 kepada Kemenristek Dikti sebagai pengelola formal situs. Jadi pemilik yang ada di Bonang itu adalah Kemenristek Dikti sekali lagi. Sertifikat ini memperkuat status hukum penguasaan lahan sehingga secara legal terlindungi dari klaim atau peralihan fungsi yang tidak sesuai peruntukannya. Maka positioning yayasan yang ada di situ, Yayasan Sunan Bonang yang ada di situ, ada yayasan pengelola di situ, itu patut ditertibkan secara hukum karena dari
dari undang-undang Kemenristek ini tadi, dari undang-undang zonasi ini tadi. Nah, sertifikat ini sudah diserah terimakan. Maka dengan status ini, aktivitas fisik di kawasan inti Ring 1 wajib melalui izin bupati, rekomendasi TAJB, dan pengawasan BPJB. Pelanggaran terhadap larangan pengerusakan, penggalian, atau perubahan tanpa izin bisa dipidana sesuai pasal 66 sampai 105 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, ancaman hingga 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Kalau mungkin bukan Sunan Bonang sebagai martabat bangsa Jawa, suku Jawa, martabat umat Islam yang ada di Indonesia ini merasakan berkah dari Sunan Bonang dan para murid-murid sampai hari ini, mungkin tidak akan segeram ini masyarakat. Ya. Tapi karena ini Sunan Bonang, apalagi saya kira ancaman itu seberat-beratnya sampai penghilangan 15 tahun penjara dan denda itu ditetapkan benar. Dan ini harus dicekal orang ini. Dan pengelolaannya ini juga agak bingung dari setelah dilimpahkan kepada Kemenristek, Kemendikbud ya, dari undang-undang yang ada, dari perda yang ada, kemudian dari sertifikat yang ada dari Kemenristek Dikti sebagai pengelola formal. Ini kemudian kelihatannya lebih banyak kegiatan yang ada di sana, mungkin sekali lagi pelaksananya oleh yayasan yang ada. Kita lihat misalnya peringatan Haul Sunan Bonang yang ke-515 di Kabupaten Tuban yang ditutup dengan pengajian umum dihadiri oleh pengurus PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa. Di sini pengelolanya kelihatan yaitu Yayasan Mabarok Sunan Bonang Tuban ini anehnya sudah berada di bawah penguasaan atau kepemimpinan Habib Alwi bin Ahmad Assegaf, Ketua Robitoh Alawiyah Tuban. Padahal sebelumnya, belum lamanya, itu dipimpin oleh almarhum Haji Ahmad Munzir, Ketua Yayasan Mabarok Sunan Bonang Tuban itu pada bilangan tahun 2018. Kemudian ketuanya di tempat yang lain itu tercatat Kiai Haji Fathul Huda, ini mantan bupati sebagai Rais Ifadah Idhar Wusto Jatman Jatim pada waktu itu. Dan tiba hari ini dikuasai atau dipimpin oleh Alwi bin Ahmad Assegaf. Beliau ini juga mengasuh pesantren Darul Ihsan Tuban, bisa dilihat, Ketua Robitoh Alawiyah Tuban. Nah, sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa sekalian, kesumiran ini, berkabutnya makam Bonang ini menjadi catatan kita penguasaan oleh Kemenristek Dikti. Tiba hari ini dikuasai oleh Alwi bin Ahmad Assegaf. Penguasaan secara undang-undang oleh Kementerian Pendidikan. Yayasan Mabarok ini kemana tanggung jawabnya ketika untuk satu tadi pertanyaan di atas tadi, atas hak apa dia itu kok Alwi bin Ahmad Assegaf memimpin Yayasan Mabarok? Bukankah selama ini Mbak Alawi mencoret Wali Songo sebagai keturunan Nabi Muhammad? Ini kemunafikan. Yang kedua, dia tidak memfasilitasi pengadaan makam untuk masyarakat sekitar dari dana pengelolaan cagar sejarah yang ada, dan itu patut untuk diaudit kemana saja dananya selama ini. Ya. Ketiga, kasus Husein Ba'agil ini sama saja kelihatannya, kemana nisan-nisan yang ada, ya, kemana nisan-nisan yang ada? Bukankah ini rawan disalahgunakan? Dan dia juga wajib bertanggung jawab atas perilakunya, sudah mengaku, dan dia menunjuk beberapa saksi yang ada di lingkungan di sekitarnya dia sebagai penggali makam pada waktu. Artinya dia dulu merusak Ring 1, artinya sudah melanggar Undang-Undang nomor 11 tahun 2010, dan dia juga sudah melanggar dengan terang-terangan Perda Tuban nomor 9 tahun 2012 selain Permendikbud terkait dengan cagar sejarah dan budaya. Ini sudah sangat fatal sekali. Celakanya otoritas yang ada, misalnya Pemda dan sebagainya, ini tidak bersikap proaktif gitu loh. Dan juga termasuk PBNU, dan juga termasuk semua murid-murid Wali Songo dan yang mengaku sebagai pengikut Wali Songo yang ada di kawasan Tanah Jawa. Menurut saya ini hukumnya fardu kifayah.
bahkan bisa fardu ain bagi kawasan tertentu di Tuban khususnya, warga masyarakat Tuban. Jangan sampai ini nanti menimbulkan keramanan sosial, merembet dengan situasi yang seperti ini. Jangan menambah masalah. Ketika ada masalah yang sudah jelas, segera tangani, harusnya begitu. Dan ini tidak main-main, Sunan Bonang, tidak main-main. Gitu. Saya lihat belakangan ini sudah ada dari Perjuangan Wali Songo Indonesia sudah melakukan pelaporan ke Polda, kemudian melakukan audiensi dengan TAJB yang ada, ya, atau Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB. Kelihatan sudah ada dialog. Nanti akan saya berikan sebagai kredit di belakang bagaimana dialog itu terjadi, pelaporan itu terjadi, dan perilaku jumawa dari Husein Ba'agil yang kemudian menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dan di sini dia tidak sendiri. Yayasan Mabarot ini juga patut untuk diaudit dan patut untuk dipertanggungjawabkan. Kenapa kok tiba seorang Ba'alawi bisa memimpin, menguasai kawasan pemakaman cagar sejarah Sunan Bonang? Saya hanya bisa melakukan ini sebagai rasa tanggung jawab saya sebagai pecinta pengikut Sunan Bonang. Bagaimana dengan Anda? Monggo, silakan berpendapat, silakan memberikan ide-ide, kita berkontribusi dan menguatkan Pemda Tuban, masyarakat Jawa Timur untuk memperjuangkan warisan amanah agama Islam, warisan kebudayaan, warisan agama yang sudah kita cercap manisnya selama ini. Ini jelas sesuatu yang tidak beres sedang berlangsung dan haram bagi kita untuk diam. Baik, tetap ikuti saya, ikuti kredit berikut ini, simak kronologinya, buka hati kita, dan mari, ini zamannya kita, ini masalahnya kita, marilah kita berkiprah walaupun hanya sehuruf. Demikian dari saya, silakan menyaksikan kronologinya. Terima kasih. Tuban banyak makam palsu. Gini aja, kalau bisa menunjukkan yang dimaksud adalah Sadah min Bani Alawi, ada makam palsu di Tuban, satu titik saya kasih uang 1 miliar, ya, atau mobil Alphard saya ini untuk sampean. Kalau bisa menunjukkan yang dibuat oleh Sadah Ba'alawi di Tuban, ada makam palsu, ada pemakaman palsu, monggo silahkan. Nih Alphard nih buat sampean, hadiah buat sampean. Kalau bisa menunjukkan makam palsu di Tuban yang dibuat oleh Sadah Ba'alawi atau makam yang diba'alwikan, tunjukkan makam yang diba'alwikan oleh Sadah Ba'alawi. Ini mobil Alphard ini buat sampean, atau uang saya kasih uang 1 miliar. Oke? Jangan cuma akun bodong. Itu rumah saya jelas kan, semua satu Tuban insya Allah tahu, banyak yang tahu, banyak kenal sama saya. Ya, cari saya ya. Yang mengatakan banyak makam palsu di sini bukan hanya satu, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Ya. Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Ini yang menggali kuburnya. Ada beberapa yang sudah wafat. Bahkan ini Mas Ibrahim, ini termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Ini makam-makam yang dikirakan adalah makam palsu. Asli ya. Ini dikirakan makam. Saya pun ikut kubur. Makam-makam di sini saya yang kubur. Ya, 90%. Ini ada Asyik Ali yang paling lengkap. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama PWI Tuban, Bojonegoro, Surabaya melaporkan Saudara Husein Ba'agil atas indikasi tindakan pemalsuan makam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.